Yang terkasih, bisa pelepasan untuk almarhum Insinyur Bapak Richard Gunadi Budiman ini akan dipersembahkan oleh Romo Karsisius Banto MSc dari Gereja Stella Maris Bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang terkasih, sebelum bisa dimulai, bagi Bapak Ibu yang mau menerima komuni kudus bisa angkat tangan. Terima kasih. Untuk mengawali misa Ekaristi Kudus pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pada pujian dari buku halaman 38, lagu nomor 8. Tuhan berikanlah istirahat. Saya
Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Pada halaman 20. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah kehidupan bagi manusia di dunia ini dan merupakan sumber kebahagiaan bagi para kudus di surga. Kami mohon, semoga saudara kami, Bapak Richard Gunadi Budiman, yang telah Kau panggil menghadapmu, turut dalam hidup Kristus itu oleh permandiannya dan akan hidup untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dan bersekutu dengan Allah dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Kita membaca di halaman 25. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Saudaraku terkasih, ingatlah ini, kabar baik yang saya beritakan itu adalah kabar tentang Yesus Kristus, keturunan Daud. Dialah Kristus yang sudah hidup kembali dari kematian. Karena memberitakan kabar baik pula, saya menderita, malah sampai dirantai seperti seorang penjahat. Tetapi perkataan Allah tidak dapat dirantai. Itulah sebabnya saya tabah menanggung semua itu demi kepentingan orang yang sudah dipilih oleh Allah. Saya menanggung semuanya itu supaya mereka pun mendapat keselamatan yang memberikan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Sungguh benar perkataan, kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau kita tetap tabah, kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menolak Dia, Dia juga akan menolak kita. Kalau kita tidak setia, Ia tetap setia, sebab Ia tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dari buku halaman 42 nomor 16. Umat mengulang refrennya. Tuhan
Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu sampailah Yesus di Betania dan mendapati Lazarus sudah 4 hari dalam kuburnya. Betania tidak jauh dari Yerusalem, hanya kira-kira 3 kilometer saja. Banyak orang Yahudi mengunjungi Marta dan Maria untuk ikut berduka cita atas kematian saudara mereka. Setelah mendengar bahwa Yesus datang, Marta keluar menemuinya, sedangkan Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, niscaya saudaraku tidak meninggal. Tetapi saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan yang Engkau minta." Kata Yesus, "Saudaramu akan hidup kembali." Jawab Marta, "Saya tahu bahwa ia akan hidup kembali pada hari kiamat." Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." "Engkau percaya ini?" kata Marta. "Ya Tuhan, saya percaya. Saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke dunia ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam melepas kepergian orang kita cintai pada hari ini, kiranya kita bisa belajar dari semangat iman Marta dan Maria, seperti dalam kisah yang baru saja kita baca dan kita dengarkan dari bacaan Injil. Memang antara Marta, Maria, dan Yesus terjalin relasi persahabatan. Mereka mengenal Yesus sebagai sosok pribadi yang lain daripada guru-guru pengajar-pengajar yang telah mereka kenal. Ada sesuatu yang lain dalam diri Yesus. Dan karena itu ketika Yesus datang melawatnya, Marta langsung mengungkapkan imannya. Dan dia begitu yakin. Padahal Marta ini menerima Yesus lebih sebagai sahabat, bukan sebagai Tuhan. Tapi ada sesuatu yang terungkap. "Tuhan, seandainya Kau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ada suatu keyakinan di sana. Lalu Yesus pun juga menanggapinya, "Saudaramu akan hidup kembali." Nah, nampaknya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang ditangkap oleh Marta itu berbeda. Marta menangkap bahwa seperti yang diajarkan oleh guru-guru atau nabi-nabi pada saat itu, bahwa setiap orang yang meninggal pada akhir zaman akan dibangkitkan kembali. Itulah yang diajarkan dan itu pula yang diyakininya. Sementara Yesus menyatakan, "Saudaramu akan hidup kembali saat ini juga." Maka kemudian Tuhan Yesus menegaskan, "Aku inilah kebangkitan dan kehidupan. Maka barang siapa yang percaya kepada Aku, dia akan hidup selama-lamanya, walaupun dia sudah mati." Jadi tentu tidak begitu mudah untuk bisa ditangkap dan dimengerti oleh Marta. Bagaimana bisa hidup selama-lamanya walaupun dia mati? Kehidupan yang sejati adalah dalam jiwa seseorang. Sementara yang bisa mati adalah tubuhnya yang membungkus jiwa itu. Maka disinilah dibuat perbedaan antara jiwa dan tubuh. Jiwa tidak akan pernah mati. Maka dia jiwa ketika meninggalkan tubuhnya, dia akan kembali kepada sang sumber kehidupan itu sendiri. Seperti yang diyakini oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama tadi.
kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Karena Kristus telah mati demi solidaritasnya kepada manusia, demi cintanya kepada manusia, maka Dia mau sama mengalami kelemahan fundamental manusia, yaitu kematian. Tetapi setelah 3 hari Dia bangkit, Dia menguasai maut, dan kebangkitannya ini pula Dia memberikan kehidupan baru. Maka begitu Marta mendengarkan penegasan Yesus, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Apakah engkau percaya ini?" Dan Marta dengan penuh keyakinan, "Ya Tuhan, saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke tengah-tengah dunia." Ada proses pertumbuhan dari persahabatan antar manusia, bagaimana Marta memandang Yesus sebagai guru, sebagai nabi, seperti yang lain. Tapi akhirnya dia melompat bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan dia meyakini itu. Dan dia menyerahkan hidupnya itu, termasuk saudaranya itu, kepada kuasa. Dan dengan semangat iman yang seperti ini, pada pagi hari ini kita akan menghantar saudara kita, suami, bapak kita yang tercinta, Bapak Gunadi. Kita juga mempunyai keyakinan yang sama bahwa Bapak, suami, saudara kita ini sudah menjalani kehidupan seperti yang Tuhan tegaskan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup selama-lamanya." Kita bersama keluarga mengenal bagaimana beliau menghayati imannya. Tuhan yang diimani, dan itu bukannya di dalam hati, tetapi juga Dia nyatakan secara konkret, entah lewat aktivitasnya, kegiatannya di dalam kehidupan gereja, tapi juga lewat tugas dan tanggung jawabnya di dalam keluarga, di dalam pekerjaannya, bahkan juga di dalam membangun relasi bersama dengan yang lain. Bagaimana beliau menghayati bahwa Yesuslah sebagai jalan kehidupannya. Maka kehidupan baru yang dialami oleh Pak Gun ini dan juga kita yakini bersama, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Secara tubuh kita memang terpisah, kita tidak akan lagi bisa saling menyapa, saling memandang, tapi hati kita akan senantiasa mengingatnya. Bahkan setiap kali kita ingat nama beliau, dengan sendirinya kita mengingat bagaimana kebiasaan-kebiasaan beliau, apa yang pernah mereka jalankan, semuanya itu hadir kembali. Dan ini berarti secara batin kita tidak pernah berpisah, apalagi secara iman kita tidak pernah berpisah. Hanya secara fisik kita berpisah, tetapi secara batin, secara iman kita tetap dalam satu komunitas, kita sebagai satu keluarga. Maka sudah pada tempatnya bahwa kita senantiasa mendoakan beliau untuk kebahagiaan beliau di dalam keabadian, dan kita juga meyakini beliau yang mencintai kita, istri, anak, dan keluarga, juga tetap mendoakan kita sekalian untuk keselamatan kita, tetapi bahwa beliau sendiri tidak bisa mendoakan untuk dirinya sendiri, untuk keselamatan dirinya sendiri, karena waktunya sudah habis. Itu hanya bisa dijalankan di dunia. Tugas siapa kemudian? Kita, orang-orang yang mencintainya, untuk mendoakannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama memperbaharui syahadat iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita siksa dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dan dimakamkan, yang turut ke neraka penantian pada hari ketiga bangkit dari
itu ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah supaya dalam segala peristiwa hidup kita belajar percaya kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati. Marilah berdoa juga agar suami Papa Opa terkasih Richard Gunadi Budiman yang oleh permandian kudus telah menjadi putra Allah diperkenankan masuk ke dalam rumah Allah Bapa kita. Marilah kita mohon. Semoga Bapak Richard Gunadi Budiman yang telah dipanggil sesudah menjalankan tugasnya di dunia ini selama 82 tahun diterima Tuhan dalam kedamaian dan kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Pada kesempatan pagi ini kita juga mohon bimbingan dan tuntunan Allah Roh Kudus agar kita semua yang akan mengantar jenazah Opa Richard Gunadi Budiman ke tempat peristirahatannya yang terakhir di San Diego Hill boleh berjalan dengan lancar dan kita boleh melaksanakan upacara pemakaman seturut kehendaknya. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan iman bagi keluarga ditinggalkan almarhum Richard Gunadi Budiman. Semoga mereka dihibur oleh sabda Kristus yang menjanjikan kebangkitan dan hidup kekal. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang terkasih, Engkau senantiasa menyayangi kami. Maka kami serahkan saudara kami tercinta Bapak Richard Gunadi Budiman ke dalam tangan. Ampunilah segala kesalahan dan dosanya, dan berilah kekuatan dan ketabahan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya. Karena Engkaulah Tuhan dan penantara kami kini dan sepanjang